selama 10 malam berturut-turut dan puncaknya hari Pentakosta kita sudah lakukan, dan saya percaya saudara bahwa saudara pun ada di tempat ini adalah dampak dari curahan Roh Kudus tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 14. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 13 sampai 14 sudah ditemukan? Amen. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai penghuni Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disebutkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, di sini peristiwa Petrus dan Yohanes sedang disidang di Mahkamah Agama yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Romawi. Dan kita lihat saudara, kenapa dia disidang? Karena pasca pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, ada hal yang berbeda dari pelayanan murid-murid Tuhan dan sangat berdampak bagi banyak orang. Ketika Petrus menyembuhkan orang buta, ketika banyak orang lumpuh disembuhkan, dan banyak peristiwa yang tidak pernah dilihat oleh banyak orang sebelumnya. Nah saudara, ini membuat orang-orang Saduki dan kepala pengawal bait Allah menjadi merasa tersingkirkan. Mereka berpikir bahwa mereka nanti tidak dipercaya lagi sebagai seorang pimpinan. Dan Petrus dan Yohanes memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Dan orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Nah inilah yang membuat mereka disidang. Nah tetapi saudara, apa yang kita lihat di sini saudara pada ayat yang ke-13, mereka berdua dikatakan bahwa keduanya adalah orang yang biasa saja, yang tidak terpelajar. Tetapi mereka mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan mereka. Seharusnya orang yang terpelajar yang mampu melakukannya, orang yang terdidik, orang yang berintelektual tinggi. Nah untuk itulah mereka disidang. Tetapi saudara, ketika dengan jawaban yang sangat berani dari Petrus, mereka tidak dapat berkata apa-apa karena orang yang berdiri, orang yang disembuhkan itu pada ayat 14 berdiri di samping kedua rasul itu. Mereka tidak dapat membantah hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dilakukan oleh orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Nah inilah yang kita imani pada malam hari ini, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya melihat saudara, ada juga sebagian gereja setelah melakukan 10 malam, 10 malam, mereka minggu ini tidak punya jadwal ibadah. Saya tidak bisa sebutkan gereja mana yang jelas Pentakosta. Tapi saya berpikir, saya bukan menghakimi, tapi saya berpikir dalam hati saya, apakah kesetiaan mereka hanya 10 hari saja, 10 malam berturut-turut tidak pernah tidak hadir. Nah setelah menerima Roh Kudus, nah seminggu ini mereka tidak punya jadwal ibadah. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang beranggapan bahwa 10 malam itu seperti sebuah tradisi Pentakosta, seperti sebuah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan setiap tahun, tanpa mengetahui apa tujuan gereja mula-mula melakukan ini di dalam gereja Pentakosta. Kenapa kita harus mengikut murid-murid Yesus yang menunggu di Yerusalem selama
10 malam berturut-turut menantikan janji Bapa, yaitu dikirim Roh Kudus kepada orang yang percaya. Nah, saudara, inilah yang perlu dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita tidak cukup hanya menerima firman Tuhan, tapi tanpa jamahan kuasa Roh Kudus. Karena kita memang harus memiliki power, memiliki kekuatan untuk bisa bersaksi dengan berani seperti Petrus. Kenapa Petrus tiba-tiba keberaniannya, kemampuan kerohaniannya begitu luar biasa? Dulunya dia pernah menyangkal Yesus, tapi ketika sudah dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, ada perubahan yang perlahan terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya Allah memerlukan orang-orang percaya seperti saudara dan saya untuk berdampak bagi banyak orang. Karena kekristenan tidak bisa berhenti hanya dalam satu gereja. Gereja yang satu bertumbuh dan bertumbuh. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Kitalah yang berada di garis depan. Dan ketika kita berada di garis depan, kita harus memang memiliki power. Itu sebabnya kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana seorang hamba Tuhan tidak dibaptis dengan Roh Kudus bisa melakukan kuasa supranatural dari surga tanpa jamahan Roh Kudus. Nah, itu perlu saudara. Begitu juga orang percaya, mereka harus bisa berdampak seperti Petrus di sidang, tapi kata-katanya penuh dengan hikmat yang membungkam mulut orang-orang Saduki dan pengawal-pengawal bait Allah. Nah, saudara, hikmat ini dari mana? Inilah pekerjaan dari Roh Kudus yang kita imani selama 10 malam berturut-turut. Karena itu saudara, kita tidak boleh berhenti di dalam hari Pentekosta. Beritakanlah Injil, kata firman Tuhan. Harus punya keberanian, percaya, berani menyatakan yang benar dimanapun saudara berada. Ayo menjelma dan berani mandokon nasitong mula tartorojol mabiar tersisi. Banyak saudara ala godang jelma kepala di depan. Tapi kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kebenaran itu harus dikatakan, harus diberitakan, supaya orang lain tahu bahwa itulah kebenaran. Sama orangnya seperti itu sudah. Kadang orang benci dengan saya. Bukan tahu kalau balas semua ini, dan gue malah dulu semua. Kadang orang berkata kepada saya, tapi saya berpikir saya hamba Tuhan, harus menyatakan yang benar. Salah, benar. Karena itu saudara, kita tiru Petrus. Kita harus berani berbeda. Berbeda bukan berarti sesuatu yang buruk. Berbeda berarti selama ini orang menyatakan bahwa itu adalah toleransi. Tapi bagi orang yang percaya, toleransi di dalam Tuhan harus punya juga batas dan saudara. Tidak bisa semuanya ditoleransi. Kalau benar, ya benar. Kalau hitam, kalau putih. Karena itu saudara, Petrus ketika dia sudah bisa menyembuhkan banyak orang, ketika dia berani bersaksi saudara, maka kita saudara harus meneladani itu semua. Kita pertahankan kesetiaan kita saudara sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ngaraji kita 10 orang yang bakal terus semua. Ngaraji kita perpungan kaum bapak, kita teruskan saudara. Jangan berhenti karena sesuatu. Masuk nama lasau kaum bapak om. Holan itu holan dua halak doang, holan siya halak paling tinggi 10 halak naik. Kalau kita berpikir seperti itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, maka kerajaan Allah akan tersendat ketika seperti itu kita lakukan di tempat ini saudara. Tapi perjalanan kerajaan Allah diberitakan kita tidak boleh berhenti karena ada sesuatu. Puji Tuhan. Kita harus tetap integritas orang percaya dipertaruhkan. Kita harus bisa lihat keadaan dalam hidup kita. Kita jangan memerlukan Tuhan ketika kita sangat perlu, tapi perlukanlah Tuhan. Walaupun engkau hari ini tidak membutuhkan sesuatu yang lebih hebat dari sebelumnya,
Mungkin kebutuhanmu tidak begitu penting hari ini untuk sesuatu, lalu engkau tidak berdoa. Tapi dalam segala perkara saudara, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena Yesus adalah adimitra hidup saya dan saudara. Lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita lewat firman. Kita adalah kaum bapa yang harus bermitra terus dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini saudara untuk naik kerajaan surga dan mengutus Roh Kudusnya saudara. Roh Kudus yang sebenarnya juga adalah pribadi Allah sendiri saudara. Allah itu juga adalah Roh Kudus. Itu saudara. Tapi pribadi Roh Kudus itulah yang bekerja hari ini bagi generasi di zaman sekarang ini saudara. Tanpa Roh Kudus gereja tidak akan bertumbuh. Tanpa Roh Kudus pelayanan dalam satu persekutuan tidak akan bertumbuh. Kita boleh lihat gereja-gereja yang tidak bertumbuh. Yang bertumbuh yang saya katakan di sini adalah rohani, bukan kuantitasnya saudara. Banyak gereja yang jumlahnya banyak, tapi belum tentu bertumbuh secara kualitas rohani. Nah saudara, tapi kita bukan tidak perlu banyak orang, kita perlu untuk semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tapi mari kita sebagai kaum bapa, mulai saat ini saudara, kita boleh menjadi saksi di mana saja. Di pekerjaan kita boleh menjadi saksi. So natabareng adong jolma na sohyamar biru. Atar-tadukon hatan itu hari suami. So kehilangan harapan seperti dia merasa bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sepele. Beritakan kepada dia bahwa pekerjaan Allah luar biasa dalam kehidupan saya. Maksudnya kita harus menjadi orang-orang yang berdampak bagi banyak orang. Kalau tidak, bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Kita harus goalnya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah malam hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tetaplah setia terus mengikut Tuhan dan teruslah berharap kepada Roh Kudus agar saudara dan saya bekerja bersama dengan Roh Kudus, sehingga pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita adalah pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua rancangan-rancangan kita saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan berhentikan atau jangan saudara stop pekerjaan Allah oleh karena pekerjaan yang terpenting dalam hidup saudara. Dunia ini akan berlalu saudara, tetapi saudara kerajaan Allah terus berjalan. Mulu habis berpertigaan, Allah yang menghatan Tuhan ini tidak pernah habisnya. Karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara, kita serahkan seluruh hidup kita supaya Roh Kudus yang berperan dalam hidup kita. Kita berdoa pada malam hari ini, kita minta Roh Kudus untuk mengembus kita sehingga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita boleh berbuah-buah Roh Kudus. Kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Berhembuslah Roh Kudus, saya undang saudara untuk bangkit berdiri.